Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me it was enough to live for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Marisa Putri Rahmadina dari kelas 10 fase E2. Di sini saya akan membahas materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jika kalian belum tahu, maka simak video ini dengan baik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian pergaulan bebas secara umum. Pergaulan bebas secara umum adalah pola interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma agama, adat, atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, pergaulan bebas dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang dari nilai moral, seperti hubungan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, hingga tindakan kriminal lainnya. Dalam Islam, pergaulan bebas merujuk kepada interaksi laki-laki dan perempuan yang melanggar batas syariat seperti berpacaran tanpa ikatan halal, berduaan atau khalwat, membuka aurat dengan sengaja, dan segala bentuk hubungan yang mendekati zina. Yang kedua, penyebabnya pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pendidikan moral dan agama. Pendidikan moral dan agama sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Jika tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral dan agama, mereka lebih mudah terjerumus dalam pergaulan bebas karena kurangnya batasan dalam bertindak. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Jika orang tua terlalu sibuk atau kurang peduli dengan kehidupan anak, mereka akan mencari perhatian di luar rumah yang bisa mengarah ke lingkungan pergaulan bebas yang kurang baik. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan sangat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Jika seseorang berada dalam kelompok teman yang memiliki kebiasaan buruk, mereka cenderung ikut terbawa arus agar diterima dalam kelompok tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi dan media sosial. Kemudahan akses internet dan media sosial membuat seseorang bisa melihat berbagai konten tanpa batas. Jika tidak ada filter atau kontrol yang baik, mereka bisa terpengaruh oleh gaya bebas yang sering ditampilkan di media. Yang kelima, krisis identitas dan pencarian jati diri. Masa remaja adalah fase pencarian jati diri. Jika seseorang tidak memiliki panduan yang jelas, mereka bisa mencoba berbagai hal baru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, termasuk pergaulan bebas. Yang keenam, faktor lingkungan yang kurang baik. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai positif, seperti lingkungan yang permisif terhadap pergaulan bebas, mereka lebih rentan mengikuti pola yang sama. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran akan dampak negatif. Banyak orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas karena tidak memahami risiko dan konsekuensinya, seperti kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, atau dampak psikologis jangka panjang.
Yang ketiga, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Yang kedua, mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, tawuran antar kelompok. Yang keempat, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang kelima, suka mengikuti hal-hal berbahaya dan tidak bermanfaat. Yang keenam, berperilaku emosional yang merugikan masyarakat. Yang ketujuh, perilaku emosional tidak mau mengalah dan suka membanggakan diri. Yang keempat, dampak pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas. Seks bebas adalah aktivitas berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah. Ini tentu memalukan diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Terlebih, ini mencoreng identitas Indonesia yang kental dengan adat ketimuran dan memegang teguh ajaran agama. Jika seks bebas sampai menimbulkan kehamilan di luar nikah, biasanya para pelaku bakal menggugurkan kandungannya, alias melakukan aborsi, yang merupakan tindakan tidak terpuji. Selain itu, seks bebas berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, epilepsi, hingga herpes. Yang kedua, ketergantungan obat-obatan terlarang. Salah satu ciri pergaulan bebas adalah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Tindakan ini bisa memicu ketergantungan yang bakal berdampak buruk pada kesehatan. Ketergantungan obat-obatan terlarang bisa memicu overdosis yang berakhir kematian. Obat-obatan terlarang juga dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS yang terjadi karena mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, kriminalitas. Dampak pergaulan bebas lainnya adalah terjadi tindakan kriminalitas. Adanya kesenjangan sosial memicu kriminalitas di usia remaja dengan cara mencuri uang. Anak muda ini mendapatkan uang demi barang-barang yang mereka inginkan. Pencandu narkoba juga bisa menghalalkan segala cara ketika tidak lagi memiliki uang untuk membeli narkoba. Mereka bakal melakukan berbagai tindakan kriminalitas seperti mencuri dan merampok untuk mendapatkan uang atau barang yang bisa dijual. Yang keempat, hubungan tidak baik dengan keluarga. Seseorang anak memilih pergaulan bebas mungkin karena kedua orang tuanya sering bertengkar. Jika itu terjadi, sikap anak pada kedua orang tuanya bisa berubah, seperti mudah emosi dan tidak hormat, meski bukan dari keluarga broken home. Anak yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas cenderung membangkang kepada orang tua. Yang kelima, prestasi menurun. Pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi anak menurun. Anak yang terjerumus pergaulan bebas biasanya lebih memilih menghabiskan waktu untuk membolos sekolah, seperti di warnet atau nongkrong dengan orang-orang yang lebih dewasa dan melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang kelima, contoh pergaulan bebas. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba, yaitu menggunakan narkotika atau zat terlarang dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, minum minuman keras berlebihan, yaitu mengonsumsi alkohol hingga mabuk dan kehilangan kendali diri. Yang ketiga, keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan jelas, yaitu berada di luar rumah tanpa izin atau alasan yang baik. Yang keempat, tawuran atau geng motor, yaitu terlibat dalam aksi kekerasan antar kelompok. Yang kelima, pergaulan yang mengarah pada kriminalitas,
yaitu seperti mencuri, menipu, atau tindakan ilegal lainnya. Yang kelima, cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, menegakkan aturan hukum. Aturan hukum perlu ditegakkan dengan tegas. Penegakan aturan hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas dan berfungsi sebagai benteng untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Yang kedua, sosialisasi di sekolah. Adanya sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama para remaja, mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai langkah pencegahan. Sosialisasi ini bisa mulai dilakukan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memperbaiki cara pandang. Cobalah untuk ubah cara pandang Anda sebisa mungkin agar berpikir optimis menghadapi apa yang terjadi dalam hidup. Apabila mendapat kekecewaan, gagal mendapatkan hal yang diinginkan, coba untuk menanggapnya dengan positif. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Anda bisa mulai menjaga pola keseimbangan hidup agar terhindar dari pergaulan bebas. Mulai lakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan positif, dan belajar membantu mengurangi pergaulan bebas. Yang kelima, membaca buku. Membaca buku memberikan wawasan luas, baik itu wawasan dalam pelajaran di sekolah maupun wawasan akan kehidupan yang baik. Membaca buku juga bisa membuat Anda mengetahui lebih cepat hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Pengertian perbuatan zina secara bahasa, yaitu kata zina diambil dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja zana, artinya berbuat jahat. Sementara secara terminologi, pengertian zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang diharamkan. Jangankan zina, perbuatan yang mendekati zina pun diharamkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina walaupun tidak tetap berdosa. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada farj adami atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti perciuman bukan termasuk zina meski tetap diharamkan. Maka yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil maka bukan termasuk zina. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya
ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Al-Syirazi dan dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki dalam keadaan berakal bisa memilih dan tahu keharamannya. Yang keempat, mazhab Al-Hanabilah. Pengertian zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ishma antara keduanya atau syubhah. Berikut macam-macam perbuatan zina. Yang pertama, zina muhson. Zina ini terjadi karena pelakunya masih memiliki status ikatan pernikahan suami, istri, janda, dan duda. Dalam artian jenis zina ini dilakukan dalam keadaan masih dalam ikatan atau pernah melakukan pernikahan secara sah. Yang kedua, zina khairu muhsan. Zina ini merupakan salah satu jenis yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dalam keadaan perjaka dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Yang ketiga, zina mazazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had, tetapi tetap mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang sering tanpa sadar seseorang lakukan karena sudah menormalisasikan hal yang ternyata adalah larangan bagi Allah SWT. Yang keempat, zina hati atau qalbi. Zina hati merupakan jenis zina yang didapat karena memikirkan atau menghayalkan seseorang laki-laki yang bukan mahram atau tanpa ikatan dengan rasa senang dan bahagia. Yang kelima, zina mata atau ain. Zina mata terjadi ketika wanita dan laki-laki atau lawan jenis saling berpandangan dengan rasa bahagia dan senang tanpa adanya suatu ikatan. Yang keenam, zina ucapan atau lisan. Zina ini terkadang tanpa sadar dilakukan, terlebih lagi untuk kaum anak muda yang sedang jatuh cinta. Ketika seseorang membicarakan lawan jenis yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan dengan rasa bahagia dan senang, hal ini sudah termasuk zina. Yang ketujuh, zina tangan atau yadin. Zina ini terjadi ketika laki-laki atau perempuan dengan sengaja memegang salah satu bagian tubuh dengan rasa bahagia dan senang. Zina ini kerap kali dilakukan karena lingkungan pertemanan yang bebas atau pertemanan laki-laki dan perempuan yang tanpa membatasi pergaulan, sehingga hal ini diwajarkan untuk dilakukan dan dianggap hal biasa. Yang terakhir, zina luar. Zina yang dilakukan dengan melibatkan alat kelamin tanpa adanya ikatan pernikahan. Hukum zina. Hukum zina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang menikah. Hukum seorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah, dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina.
contoh zina. Yang pertama, hubungan seksual pranikah, hubungan seksual antara dua individu yang belum sah secara hukum menurut agama atau hukum yang berlaku. Ini dapat terjadi antara pasangan yang belum menikah secara resmi dan melakukan hubungan intim secara seksual. Yang kedua, pertalian di luar nikah yang sah, perselingkuhan atau hubungan intim antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai perzinaan karena melibatkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, pornografi, konsumsi atau produksi materi seksual yang melibatkan individu-individu dalam kegiatan seksual yang tidak sah menurut agama atau hukum. Yang keempat, pelanggaran seksual. Hal ini juga bisa mencakup pelecehan seksual yang mencakup segala bentuk perlakuan tak senonoh, kekerasan seksual, atau tindakan yang melanggar batasan-batasan moral dan agama yang berlaku. Beberapa dampak negatif dari zina di antaranya. Yang pertama, zina mencemarkan nama baik pelaku serta mendatangkan bencana dan kehinaan, baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, zina dapat merusak keturunan yang sah dan menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan dari zina. Yang ketiga, zina menimbulkan berbagai macam penyakit menular seksual. Yang keempat, zina memudahkan rasa kasih sayang yang ada dalam diri seseorang dan menyebabkan cepat lenyapnya kenikmatan biologis. Yang terakhir, pelaku zina akan mendapat dosa besar dan hukuman yang kejam di akhirat. Cara menghindari perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua hamba-Nya melakukan, mendekati, dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dari faktor pendorong terjadinya zina. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memicu perzinaan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. Kedua, menjaga cara berpakaian. Umat muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian untuk menghindari perbuatan zina. Islam memiliki aturan dalam menentukan batasan aurat. Yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina. Disadari atau tidak, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Karenanya, Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya, larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada laki-laki. Yang keempat, membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan pencampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya pria dan wanita di sekolah, kantor, angkutan umum, dan lainnya. Yang kelima, menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari dosa besar zina. Sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nur ayat ke-32 yang berbunyi, dan menikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas atau pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Kesimpulan dari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah bahwa keduanya dilarang karena dapat merusak moral individu dan tatanan sosial.
Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri, kehormatan, dan akhlak seseorang agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mematuhi norma agama dan sosial, menjaga batasan dalam pergaulan bebas, serta membangun lingkungan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih martabat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianjurkan oleh agama dan budaya. Demikianlah saya akhiri penyampaian materi ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.